Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aika Maria Ulfa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, kelas 2 kelompok B, PGSD Universitas Negeri Jakarta. Ini adalah video PPL 1 yang telah saya laksanakan di SD Negeri 104 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke. Nah, jadi hari ini siapa yang tidak datang? Kira-kira ada yang tidak datang tidak? Zen. Oke ya, nanti Ibu catat ya. Nah. Oke. Nah, jadi tadi hari ini siapa kira-kira anak Ibu yang datangnya paling pagi? Coba di sini yang paling pagi tadi siapa? Oke. Karena Omar paling pagi, Omar tolong siapkan kelasnya, Nak. Kita berdoa bersama-sama. Yuk, siapkan. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Oke, sekarang tolong dicek kira-kira bajunya ada yang keluar tidak? Ada yang tidak rapi tidak? Rapi semua? Mantap. Oke, jadi hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, tapi sebelum itu, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu. Nih judulnya apa judulnya? Dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira hafal tidak? Oke. Kita akan nyanyi dengan iringan musik. Nah, ini dari video ini ya, ada musiknya nanti. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Tuh. Ikuti, nanti ada tanda tangan kayak gini. Nah, ikuti itu ya. Tuh. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekali lagi. Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Oke. Nah, jadi Indonesia itu adalah sebuah negara apa? Kepulauan. Nah, jadi Indonesia itu adalah negara kepulauan. Kenapa Indonesia dinamakan negara kepulauan kira-kira? Karena memiliki banyak pulau. Banyak pulaunya dari mana sampai mana? Dari Sabang sampai Merauke. Benar tidak kalau misalnya Ibu bilang Indonesia itu adalah negara yang kaya? Kira-kira benar tidak? Benar. Nah, salah satu kekayaan Indonesia adalah rempah-rempah, boleh. Lalu ada pulaunya kaya. Kalau kaya pulau berarti penduduknya juga kaya, juga banyak penduduknya. Kalau penduduknya banyak, apalagi yang banyak? Duit? Boleh? Amin kan, kalau kayak gitu tuh, amin. Nah, jadi kalau selain itu, kalau budayanya kaya tidak? Kaya. Ya, jadi Indonesia itu adalah negara yang kaya. Kaya akan pulau-pulaunya, kaya akan hasil buminya, tentunya kaya akan budayanya. Salah satu budaya yang kamu tahu, apa kira-kira? Budaya yang kamu tahu? Budaya Melayu, apa contohnya? Baju adat, rumah adat, nah, makanan cepat kalian. Apalagi? Pakaian, apalagi? Tapak siri itu apa tuh? Tapak siri itu apa? Tarian, ya. Jadi Indonesia juga ternyata kaya akan budaya. Nah, pertanyaan Ibu sekarang, apa sih makna dari kata ini? Nih, apa katanya? Coba lihat. Budaya. Kira-kira apa sih makna dari kata budaya? Yang kamu ketahui. Misalnya, Bu, saya taunya budaya itu ini, Bu. Apa, ayo, coba. Yang terlintas di pikiran kamu ketika Ibu bilang kata budaya. Kamu dengar budaya itu apa sih yang kamu pahami tentang budaya? Ciri khas? Ya benar, ciri khas. Apa lagi? Ciri khas. Benar, kalau dibilang itu budaya Indonesia, itu ciri khasnya Indonesia, benar, sama. Adat. Adat termasuk budaya? Iya. Apalagi? Jadi apa makna dari kata budaya? Budaya adalah cara hidup, boleh. Iya. Betul. Jadi budaya ini bisa diartikan sebagai cara hidup seseorang, sebagai pedoman hidup, sebagai kebiasaan dari seseorang atau kelompok. Nah, kenapa kebiasaan? Karena kebiasaan nih satu orang, misalnya nih si Fayaza. Fayaza suka memakai baju Melayu, baju kurung. Nah, lalu diikuti oleh keluarganya, lalu diikuti lagi oleh teman-temannya, diikuti oleh masyarakat. Maka itu akhirnya nanti menjadi budaya, menjadi sebuah ciri khas, menjadi sebuah adat, menjadi sebuah kebiasaan. Dan akhirnya diteruskan turun-temurun sampai anak cucu. Nah, itulah makna dari kata budaya. Oke, kenapa ya dari tadi Ibu bicara soal budaya terus? Nah, karena kita hari ini akan belajar tentang seputar budaya. Mulai dari yang pertama nih, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengamati video pembelajaran, nanti Ibu kasih video nih. Nah, kamu dapat menyimpulkan 3 peran Indonesia di bidang kebudayaan dalam lingkup ASEAN. Jadi nanti Ibu perlihatkan video, tampilkan video, kamu nantinya akan menyimpulkan apa sih peran Indonesia di bidang kebudayaan. Lalu yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran lagi, kamu dapat menyimpulkan hasil analisis hasil analisis tentang peran Indonesia di bidang kebudayaan dalam lingkup ASEAN dengan percaya diri. Jadi kalau ketika kamu nanti menyimpulkannya, percaya diri karena nanti kita kan berkelompok. Lalu setelah mengamati demonstrasi guru tentang membuat poster dengan menggunakan media Canva, kamu dapat menguraikan langkah-langkah pembuatan poster. Jadi nanti kita akan membuat poster nih. Posternya kita buat dengan menggunakan Canva. Kita sudah belajar kan tentang penggunaan Canva. Lalu tujuan yang terakhir adalah melalui Canva dapat membuat poster budaya Melayu dengan kerjasama. Jadi nanti kamu akan berkelompok membuat poster budaya Melayu. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, supaya semangat, yuk kita sama-sama tepuk semangat.
Tepuk semangat hebat ya. 1, tepuk semangat hebat. Semangat, semangat hebat. Semangat, semangat hebat. Kelas 6 hebat, mantap. Oke, nah Ibu harapkan setelah ini kamu semangat belajarnya ya. Oke, kita mulai saja langsung pembelajaran kita yang pertama. Oke, mari mengamati video. Nah, jadi nanti di video ini kamu silakan keluarkan buku catatannya atau di buku yang Ibu bagikan tadi. Kamu bisa tulis di belakangnya saja boleh. Tulis, nanti catat hal-hal penting yang ada pada video ini. Oke, silakan keluarkan alat tulisnya. Nanti tugas kamu adalah mencatat hal-hal penting yang ada pada video ini. Sambil mengamati ya, sudah? Sudah, Bar? Oke. Sudah, bisa Ibu mulai videonya? Saya? Ini videonya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya IPS kelas 6 tema 4 subtema 1. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Globalisasi telah menyebabkan adanya saling kebergantungan antar negara. Banyak negara yang kemudian menjalin kerjasama yang diharapkan saling menguntungkan. Indonesia pun turut menjalin kerjasama dengan negara-negara lainnya, baik kerjasama bilateral atau dua negara, regional, satu kawasan. Dicatat hal-hal penting yang ada pada video ya. Itu dunia. Kerjasama bangsa Indonesia dengan bangsa lain diharapkan dapat membawa keuntungan bagi bangsa Indonesia. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia adalah ASEAN. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Keberagaman sumber daya alam tersebut mendorong kerjasama antar negara dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Dua, berada dalam wilayah yang sama. Bentar, coba Ibu stop dulu. ASEAN Oke ya, sebentar ya. merupakan negara-negara dalam satu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Mereka hidup bertetangga sehingga tercipta interaksi dan kerjasama antar negara. Nampak Bang? Faktor yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Singapura merupakan negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi termaju di Asia Tenggara. Akan tetapi sumber daya alam Singapura terbatas. Hal ini mendorong Singapura menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Bentar. Nih, kerjasama ASEAN di bidang Bencana sosial. alam. 2. Penanganan narkoba dan solusinya. Nih, kerjasama ASEAN di bidang sosial. 3. Perlindungan terhadap difabel. 4. Melindungi hak-hak Ini di bidang dan sosial. penduduk negara-negara ASEAN.
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 6. Perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Itulah beberapa kerjasama ASEAN di bidang sosial. Adapun peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial, yang pertama, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara yang dilanda bencana alam. Ini kerjasama ASEAN 2. di Indonesia bidang memberikan sosial. bantuan Yang tadi ya, kemanusiaan yang 6 tadi. untuk pengungsi di negara yang mengalami konflik. Nah, ini peran 3. Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial. Melakukan upaya untuk mencegah penyebaran virus, misalnya dalam penanganan virus COVID-19. Nih, mengalami konflik. Kerja sama ASEAN di bidang budaya. Kerja sama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan olahraga yaitu SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. 2. Mengenalkan kebudayaan dan kesenian masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat. Oke ya, ini kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan olahraga, yaitu SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Ini kerjasama di bidang budaya ya. Lalu nih SEA Games. Jadi kalau SEA Games itu setingkat ASEAN. Lalu yang kedua, mengenalkan kebudayaan dan kesenian masing-masing negara di ASEAN. Lalu yang ketiga, meningkatkan jumlah UMKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, pertukaran acara program televisi. Itu juga termasuk kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan. Lalu yang kelima, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Nah, jadi ini khusus pelajar-pelajar dari seluruh negara di ASEAN. Lalu, ini dia, ada 5 ya hubungan kerjasama ASEAN di bidang budaya. Berikutnya, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang ini perannya Indonesia. Yang pertama, Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti kegiatan kesenian dan kebudayaan di berbagai negara. Lalu, berikutnya, Indonesia berpartisipasi dalam ajang olahraga negara-negara ASEAN seperti pada pelaksanaan SEA Games. Jadi di SEA Games yang diadakan di ASEAN itu Indonesia juga turut berperan. Jadi ikut berpartisipasi. Lalu yang ketiga, Indonesia berpartisipasi dalam festival film yang diikuti oleh negara-negara ASEAN. Ya, itu dia peran Indonesia dalam kerjasama di bidang kebudayaan ASEAN. Nah, ini dia ya. Oke, jadi dari video tadi, kira-kira videonya tentang apa? Tentang kerjasama ASEAN. Apakah di bidang apa kerjasamanya? Sosial dan budaya. Nah, sekarang kamu silakan buka. Nih, Ibu bagikan lembar kerja. Ya, nanti Ibu bagikan lembar kerjanya. Ini dikerjakan per kelompok. Kamu kan sudah Ibu bagi nih berkelompok. Satu kelompok kerjakan satu lembar kerja. Ini nih. Oke, jangan lupa dikasih nama. Buat nama anggota kelompoknya ya. Oke. Nah ya. Oke. Berikutnya, mari mengerjakan kegiatan 1. Silakan anak-anak Ibu buka lembar kerja yang Ibu bagikan tadi. Buka kegiatan 1. Oke. Di kegiatan 1 tadi, nah ini dia isinya. Pada kegiatan 1,
apa yang akan kamu lakukan? Yang akan kamu lakukan adalah menyimpulkan peran Indonesia di bidang kebudayaan dalam ASEAN. Jadi tugas kamu adalah membuat kesimpulan apa saja sih peran Indonesia di bidang kebudayaan dalam ASEAN tadi. Sesuai video yang telah ditayangkan tadi. Oke, jangan lupa di sini kamu buat nama. Ini namanya dibuat nama anggotanya ya. Nama anggota kelasnya kelas 6. Lalu hari dan tanggalnya. Harinya hari apa sekarang? Hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022. Jangan lupa dibuat tanggalnya, nama anggota kelompoknya, dan kelasnya. Nih, kita lihat petunjuknya. Yang pertama, amati video pembelajaran yang ditayangkan. Tadi sudah Ibu tayangkan. Kira-kira Ibu perlu tayangkan sekali lagi atau kamu sudah bisa? Tayangkan lagi? Oke, Ibu tayangkan sekali lagi ya. Lalu buatlah kesimpulan tentang peran Indonesia di bidang kebudayaan. Ya, buat kesimpulan tentang peran Indonesia di bidang kebudayaan dalam ASEAN tadi. Dan tuliskan kesimpulan pada tabel. Nah, di sini ada tabelnya peran Indonesia di bidang kebudayaan dalam lingkup ASEAN. Ada tabelnya di bawah? Ada ya? Oke. Nah, nanti dibuat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa yang ada di situ? Silakan disalin nanti. Oke, berarti videonya Ibu ulang lagi? Ibu ulang lagi ya? Boleh. Oke ya, Ibu ulang lagi videonya. Bismillah. Mudah-mudahan tidak bermasalah lagi. Oke ya. Kerja sama ASEAN di bidang sosial. Jadi ingat ya, yang dicari adalah peran Indonesia di bidang kebudayaan. Perannya Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Globalisasi telah menyebabkan adanya saling kebergantungan antar negara. Banyak negara yang kemudian menjalin kerjasama yang diharapkan saling menguntungkan. Indonesia pun turut menjalin kerjasama dengan negara-negara lainnya, baik kerjasama bilateral atau dua negara, regional, satu kawasan, Jangan lupa dibuat namanya ya. nasional itu dunia. Kerjasama bangsa Indonesia dengan bangsa lain diharapkan dapat membawa keuntungan bagi bangsa Indonesia. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia adalah ASEAN. Nah ini, jadi kerjasama itu ada yang bilateral hanya 2 negara dan ada yang regional beberapa negara. Oleh beberapa faktor sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Ini setiap di sini kena ya. Langsung Ibu cepatkan aja kali ya. Negara anggota ASEAN bekerja sama. Sekarang kita akan bahas kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial. Yang pertama, penanggulangan bencana alam. 2. Penanganan narkoba dan solusinya. 3. Perlindungan terhadap Ini yang pertama, penanggulangan bencana alam. Itu di bidang sosial, kerjasama ASEAN ya. Sosial penduduk negara-negara ASEAN. 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 6. Perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Itulah beberapa kerjasama ASEAN di bidang sosial. Adapun peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial, yang pertama, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan yang dilanda bencana alam. 2. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi di negara yang mengalami konflik.
Tiga, Indonesia dan beberapa negara lainnya bekerja sama melakukan upaya untuk mencegah penyebaran virus, misalnya dengan penanganan virus COVID-19. Pertama, menyelenggarakan kegiatan olahraga yaitu SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Kedua, mengenalkan kebudayaan dan kesenian. Nih, kerjasama ASEAN di bidang budaya. Dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Tiga, meningkatkan jumlah UMKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Empat, pertukaran acara program televisi. 5. Diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Nah, anak hebat, itulah beberapa contoh kerjasama ASEAN di bidang budaya. Pertukaran acara televisi dan diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti kegiatan kesenian dan kebudayaan di berbagai negara. Dua, Dilihat ininya aja, ya. dalam ajang olahraga negara-negara. Nih, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan. Silakan dilihat. Indonesia Satu, mengirimkan tim kesenian. yang diikuti oleh negara-negara ASEAN. Nah, anak hebat, itulah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Oke. Perlu Ibu stop di sini? Tujuan diadakannya kerjasama ASEAN di bidang. Oke, Ibu stop di sini dulu. Akan dilihat. Ayo. Dan budaya. Mari. Nih, jadi peran Indonesia di dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti kegiatan kesenian dan kebudayaan di berbagai negara. Yang kedua, berpartisipasi dalam ajang olahraga. Salah satunya adalah SEA Games. Dan yang ketiga, Indonesia juga berpartisipasi dalam festival film yang diikuti oleh negara-negara ASEAN. Oke. Bisa dilanjut? Oke, kira-kira sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Udah. Oke ya. Simak lagi ya, Kak. Tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua,
meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial. 3. Meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. 4. Mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat. Oke. Dah, ada yang sudah selesai? Tuh ya. Silakan ditulis dulu yang belum selesai tadi, ditulis dulu. Yang kelompok yang sudah selesai kelompok mana? Tunjuk tangan. 1, 2. Mana lagi? Oke, Ibu tunggu sebentar lagi. Kelompok Siti udah? Udah. Ini udah? Belum. Sudah. Hah? Gila. Gak usah ditemenin ya, sendiri aja. Hati-hati. Tutup pintunya Irham ya. Oke, sudah? Nah sekarang siapa yang mau presentasi? Yang mau membacakan kesimpulan yang sudah kamu tulis tadi? Yuk, kelompok mana yang mau? 2 kelompok saja. Yang mau maju ke depan, tunjuk tangan. Ada? Kelompok mana yang mau maju? Yuk, dua kelompok saja dulu. Fayazah. Ayo, siapa yang mau maju duluan? 1 orang aja yang maju. Iqbal boleh. Silakan maju. Hah? Satu aja. Yuk, sini di sini. Oke. Dah, peran Indonesia. Perkenalkan namanya, dari kelompok mana? Kelompoknya juga. Nama sama kelompoknya. Baca salam dulu. Udah Iqbal? Ya, sini dulu, sini. Assalamualaikum, baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok. Oke. Kesimpulannya adalah Apa judulnya? Peran ASEAN dalam bidang sosial. Peran Indonesia dalam bidang sosial. Oke, baca. Salah satunya adalah kerjasama Indonesia bersama ASEAN. Terus? Yang kedua, kerjasama ASEAN adalah kebutuhan masyarakat negara lain. Terus? Kerjasama ASEAN di bidang sosial. Yang di sini ini ya. Nih, peran Indonesia. Peran Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti kesenian. Oke, Indonesia mengirimkan tim kesenian. Yang kedua, mengenalkan kebudayaan. Terus? Yang ketiga, Indonesia berpartisipasi dalam festival tim yang diikuti oleh negara-negara lain. Oke, terus? Empat, kegiatan acara televisi. Oke. Yang kelima, diadakan kelompok ASEAN ASI. Pemuda se-ASEAN. Oke, sudah? Nah, silakan duduk. Nah, beri tepuk tangan untuk Iqbal. Nah, bagaimana kira-kira menurut yang lain? Sudah betul atau ada yang salah? Bagaimana menurut kelompok yang lain? Sudah betul belum yang disampaikan oleh kelompok Iqbal? Sudah betul atau belum? Tadi yang dibacakan oleh Iqbal tadi sudah betul atau belum? Sudah? Oke,
Berikutnya siapa lagi? Satu kelompok lagi yang mau maju ke depan. Bacakan seperti Iqbal tadi. Peran Indonesia di bidang budaya dalam ASEAN. Hah? Iya. Akbar mau maju? Ya udah, berarti Akbar maju, coba. Bacakanlah hasil kelompoknya. Ayo. Coba. Oke ya. Nah, bacakan Bar. Sini, Bar. Baca salam, perkenalkan namanya siapa. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar. Saya Akbar. Saya akan menyampaikan. Saya akan menyampaikan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Oke, di bidang apa? Di bidang kebudayaan. Oke, ada bacakan. Satu. Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti kegiatan kesenian dan kebudayaan di berbagai negara. Ya, terus yang kedua. Dua, Indonesia berpartisipasi dalam ajang olahraga negara-negara ASEAN seperti pada pelaksanaan ASEAN Emas. Terus ya Asia Games. Lanjut, apa lagi? Ada lagi? Tiga. Festival film yang diikuti negara-negara ASEAN. Oke, sudah? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk Akbar. Nah, nih tadi ada dua nih, ada dua. Yang versinya kelompok Iqbal dan versi kelompok Akbar. Kira-kira yang mana yang tepat tadi? Punya Akbar? Iya, jadi ada tiga ya tadi ya. Ada tiga peran Indonesia di bidang kebudayaan dalam ASEAN. Yang pertama apa? Yang pertama, satu, Indonesia. Iya, Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan kesenian yang diadakan di ASEAN. Lalu yang kedua, Indonesia berpartisipasi dalam ajang olahraga di ASEAN. Yang ketiga, berpartisipasi dalam festival film. Oke. Nah, berikutnya yang tadi ya. Oke. Berikutnya Ibu mau nanya. Kira-kira kamu pernah itu enggak? Kalau pernah dengar nggak berita seperti ini? Budaya Indonesia diambil oleh negara lain. Pernah tidak dengar berita seperti itu? Pernah. Apa? Wayang. Nah, wayang diambil oleh Malaysia. Apalagi? Ada lagi nggak? Ada lagi. Batik. Apalagi? Sasando. Nah, kira-kira itu kenapa ya? Kok bisa diambil kebudayaan kita bisa diambil oleh negara lain? Kira-kira kenapa? Karena Indonesia sendiri tidak melestarikan kebudayaannya. Makanya kebudayaan itu bisa diambil. Makanya kita perlu mengenalkan kebudayaan kita kepada negara lain. Salah satunya adalah ya tadi dengan mengenalkannya pada ASEAN. Nah, jadi kita masuk ke berikutnya. Nah, berikutnya kita akan mengamati video. Nah, sekarang silakan kamu amati video yang akan Ibu tayangkan. Nanti Ibu akan berikan pertanyaan berdasarkan video ini. Oke? Ini siapa? Timbu. Ini agak apa deh nih? Ntar ya. Ini biar nggak itu dia harus di refresh.
Sebentar ya, Ibu refresh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang reklame. Yuk langsung saja kita buka Biar Guru. Nampak kan? Kalau kayak gini? Subscribe ya. Terima kasih. Nah, tuh. Anda ya Ibu, ada banyak sekali jenis reklame yang sering kita lihat di tempat kita. Mulai dari poster, brosur, plakat, spanduk, baliho. Nah, jadi apa itu sebenarnya reklame? Reklame itu adalah Nih, bentar. Jadi apa itu sebenarnya reklame? Reklame adalah Nih, reklame suatu kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan, mengajak orang atau kelompok untuk mengikuti isi reklame. Jadi biasanya reklame itu digunakan untuk mengajak, menginformasikan suatu produk atau suatu Nah, supaya tahu lebih lanjut lagi, yuk sama-sama kita saksikan penjelasannya dulu. Pengertian reklame. Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan mengenai reklame tersebut. Berdasarkan tujuannya, reklame terbagi dua, yaitu non-komersial. Ada non-komersial dan reklame komersial. Non-komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan sosial. mengajak, mengimbau, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat agar bersedia mengikuti pesan yang disampaikan. Reklame ini biasanya dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis. Tujuannya Nah, jadi yang iklan-iklan di TV itu reklame komersial tuh. biasanya dibuat oleh perusahaan atau Iklan yang ada di jalan, iklan produk. Nah, itu reklame komersial namanya. Reklame. Yang pertama adalah billboard. Billboard adalah poster dengan ukuran yang cukup besar dan diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang. Nih, billboard. Berikutnya adalah baliho. Baliho sama Nah, kalau billboard ini reklame yang lebih besar dia dan juga dia permanen. Biasanya tempat pemasangannya itu permanen dan lebih bagus. Nah, itu billboard. Nah, kalau billboard biasanya di mana nih? Coba lihat kalau dari gambar itu di mana kira-kira? Yang di video. Di jalan, di dekat flyover. Biasanya kamu lihat tuh kalau flyover di Pekanbaru nih dekat Rumah Sakit Awal Bros. Nah, dekat Car Free Day ada juga. Nah, ini kayak gini billboardnya. Itu namanya reklame, yaitu billboard. Billboard adalah poster yang berukuran cukup besar. Nah, perbedaannya terletak pada Nih, permanen baliho. atau tidaknya tempat billboard itu Nah, kalau baliho tadi sama dengan billboard tadi. Dia adalah reklame yang berukuran besar atau poster dia poster yang ukurannya besar. Sama, cuman kalau baliho itu tidak tetap tempatnya, tidak permanen tempatnya. Kalau billboard itu tempatnya permanen. Itu beda antara billboard dan baliho. Jika tempat konstruksinya sementek disebut baliho. Baliho bahannya bisa berupa kayu, logam, kain, fiberglass dan sebagainya. Nih. Lalu Berikutnya, spanduk. Spanduk adalah sebuah Nih, spanduk kain nih. bentang yang berisi slogan atau juga berita yang perlu diketahui oleh penonton. Poster. Poster. Poster Nah, nih. merupakan salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi
antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Oke, lanjut. Brosur. Brosur adalah lembaran kertas berukuran kecil mengandung pesan tercetak untuk disebarkan kepada umum sebagai informasi mengenai suatu hal atau peristiwa. Lanjut. Nah, itu dia tadi Oke ya. penjelasan tentang reklame. Bagaimana kira-kira anak-anak Ibu sudah? Oke, sekarang Ibu mau nanya. Tadi apa saja contoh dari reklame yang ada di video ini? 1. Billboard. Yang kedua? Baliho. Yang ketiga? Spanduk. Bagus. Apa lagi? Poster. Brosur. Ada lagi tambahannya, embalase. Lalu buklet. Nah, itu juga termasuk ke dalam contoh reklame. Iklan termasuk juga tidak? Iklan di TV termasuk atau tidak? Termasuk. Jadi iklan yang ada di TV itu juga termasuk reklame. Nah, jadi berikutnya tadi ada namanya poster. Kira-kira kamu pernah melihat poster? Pernah. Di mana poster kamu pernah lihat? Di jalan. Di mana lagi? Di rumah sakit. Di mana lagi? Di tiang-tiang. Di Alfamart. Tuh. Yang rajin ke Alfamart, Indomaret. Apa? Jumbo. Ini semua jenis swalayan kalau sebutkan. Jumbo Mart. Apalagi pasar buah. Ayo, ya jadi kita sering melihat poster. Bahkan di sekolah ini juga ada poster, tapi kamu yang tidak pernah lihat. Oh, pernah lihat. Oke, ya jadi di sekolah kita pun ada poster. Kamu pernah tidak membuat poster? Pernah. Nah, biasanya kalau membuat poster di mana? Di buku gambar. Di mana lagi? Di kertas HVS. Ya, jadi biasanya kita kalau membuat poster kalau di sekolah itu di kertas ya, bisa di buku gambar, bisa di HVS. Kalau di buku gambar berarti kita harus menggambar, mewarnainya sendiri. Nah, kali ini kita akan membuat poster ya. Jadi kita akan membuat poster tapi menggunakan Canva. Ya, tapi sebelum itu kamu harus tahu dulu apa sih langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan. Jadi kita akan buat sebuah poster. Apa topiknya? Tentang kebudayaan Melayu Riau. Kita sekarang berada di mana kira-kira? Di Riau. Makanya kita akan buat poster tentang kebudayaan Melayu Riau. Supaya apa tujuannya? Supaya kita bisa mengenalkan kebudayaan Melayu Riau. Jadi topik dan tujuan dari poster kita adalah ini dia. Mengenalkan kebudayaan Melayu Riau. Lalu yang kedua, langkahnya memilih kata dan menyusun kalimat. Tipsnya, pilihlah kata dan kalimat yang menarik, mudah diingat, mudah dipahami, dan tentunya dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau dalam poster itu bukan cuman hanya ada kata-kata biasa aja, bukan cuman judul, tidak. Tapi ada pesan yang mau kita sampaikan dalam poster itu. Berikutnya menentukan gambar. Nah, kira-kira kalau misalnya kita buat poster tentang narkoba, gambar apa yang tepat untuk poster itu? Dilarang narkoba. Gambar apa? Ayo. Kalau kita mau buat poster tentang narkoba, kira-kira apa gambar yang tepat? Obat-obatan. Nah, ada lagi? Gambar makanan? Dokter-dokteran, alat-alat dokter, peralatan dokter, minuman keras, boleh. Nah itu dia, makanya kita perlu menentukan gambarnya supaya kita tahu gambar yang tepat dan tentunya bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan di dalam poster. Berikutnya memperhatikan tata letak huruf dan gambar. Jadi letaknya, hurufnya di mana, tulisannya di mana diletak, lalu gambarnya di mana, ukurannya bagaimana, itu juga perlu kita perhatikan. Dan kemudian mencetak poster ke media. Jadi mencetak atau membuat poster itu bisa pada berbagai media seperti kertas, karton, kain, dan juga pada Canva yang akan kita lakukan.
Dan yang terakhir adalah mempublikasikan poster. Jadi nanti poster yang kamu buat nanti itu akan kita tempelkan di mading 1. Lalu ibu masukkan ke sosial media sekolah. Setuju? Setuju? Nanti ya ibu masukkan ke Facebook sama ke Instagram sekolah yang paling banyak like-nya. Nanti ibu tambahkan nilai kelompoknya. Oke? Setuju ya? Setuju. Ya pergilah dulu. Oke. Nah nih. Jadi nanti kamu akan membuat poster tentang kebudayaan Melayu Riau. Jadi silakan ini untuk tambahan kamu bagaimana tentang kebudayaan dari Riau. Nih ya. Siapa tahu ada yang lupa. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai kebudayaan dari Aceh, Sumatera Selatan, dan wilayah Sumatera Barat, maka kali ini kita mengenal budaya dan kekhasan dari Provinsi Riau yuk. Secara geografis, Provinsi Riau ini ada di bagian tengah Pulau Sumatera. Nih, sambil kamu memilih kira-kira kebudayaan apa yang akan kamu pilih? Sumatera Barat di sebelah barat. Kebudayaan apa yang akan kamu buatkan menjadi poster? Ibu kota Provinsi Riau yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya adalah Pekanbaru. Sebelum kita dimatikan, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kalau membahas Provinsi Riau, pastinya banyak hal menarik atau ciri khas dari provinsi yang menjadi salah satu wilayah penghasil kelapa sawit terbanyak di Indonesia. Salah satunya adalah Riau yang terkenal dengan ragam sukunya, mulai dari suku Laut, suku Sakai, suku Talang Mama, suku Melayu, suku Akit, dan lain-lainnya. Lalu, tari persembahan Melayu atau tari makan siri ini adalah salah satu tari tradisional khas Riau yang biasa ditampilkan saat ada tamu agung atau tamu negara yang datang berkunjung. Salah satu adalah kue yang sering dijadikan oleh-oleh bagi mereka yang berkunjung ke Provinsi Riau. Bolu Kemojo ini adalah salah satu kue basah khas Riau yang bentuknya unik, seperti bunga kenanga. Nih, salah satu kebudayaan Melayu. Nih namanya Bolu Kemojo. Lalu ada tari Candi Muara Takus. Ini adalah satu-satunya candi peninggalan umat Buddha di Riau. Candi Muara Takus. Yang ada di Riau itu namanya Candi Muara Takus. Terus tariannya, tarian daerahnya apa saja? Yang pertama ada tari Zapin, apa lagi? Tari Makasiri. Nah, itu adalah beberapa tarian yang terkenal di Riau. Nah, ini untuk pakaian. Berikut ini pakaian adat khas Riau yang biasa digunakan. Oh, nih pakaian adat. Nih biasanya pakaian adat digunakan ketika acara-acara besar. Pakaian khas dari Riau untuk laki-laki. Nih yang untuk laki-laki. Baju teluk belanga. Jadi kalau yang laki-laki namanya baju teluk belanga. Terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian bawah. Nih baju teluk belanga namanya. Lalu pada bagian tengah adalah baju lengan panjang dengan warna senada dengan celana. Tuh. Gak ketinggalan juga tambahan tali yang diikatkan pada bagian pinggang. Lalu keris berbentuk kepala burung serindit dan sehelai kain yang diselipkan pada bagian. Nah ini untuk pakaian laki-laki. Lalu ke pakaian perempuan. Pakaian perempuan bernama kebaya labo. Nah kalau yang perempuan namanya kebaya labo. Perempuan menggunakan kain panjang dengan motif khas Riau yang longgar. Lalu, nah ini dia ya. Jadi ini untuk pakaian perempuan. Oke, sekarang kita akan mengerjakan kegiatan 2. Silahkan lihat kegiatan 2 pada lembar kerjanya. Nah di situ ada membuat poster budaya Melayu Riau. Nah, di situ ada membuat poster.
Nih, membuat poster. Jadi apa saja alat dan bahan yang akan kita perlukan? Yang pertama HP atau tablet. Sudah ada? Lalu aplikasi Canva. Sudah ada di tabletnya. Lalu pensil, spidol, dan pewarna. Sekarang kamu tadi sudah tentukan belum? Kira-kira budaya apa yang akan kamu masukkan dalam poster? Coba ibu tanya dulu kelompok Siti. Kebudayaan apa yang akan kamu buat menjadi poster? Tentang apa posternya nanti? Tentang? Ya, tentang makanan. Ya, berarti makanan tuh tentang makanan khas Riau, asam pedas, ikan patin. Kelompok Amira? Tentang apa? Iya. Oh, masakan. Ini masakan juga mie sagu. Nih kelompok Awanu? Tentang tari zapin. Kelompok Akbar? Rumah adat. Apa nama rumah adat Riau? Selaso Jatuh Kembar. Nih tentang Bolu Kemojo. Berarti 3 kelompok tentang makanan khas Riau. Oke, jadi kamu silakan buat bersama kelompokmu rancangan posternya. Jadi rancangannya kamu buat gambarnya dulu di kolom ini. Rancangan poster kamu buat gambarnya dulu. Kira-kira nanti tulisannya di mana, lalu gambarnya seperti apa, kamu buat rancangannya dulu. Dan sambil membuat rancangannya, nih ibu mengingatkan kembali tentang Canva, ya. Ini ibu ingatkan kembali yang Canva. Nanti kamu di situ kan sudah masuk ke dalam kelas. Kamu silakan buat desainnya, pilih buat desain seperti ini. Buat desain lalu pilih poster. Nih, poster ruang kelas nih boleh. Poster ruang kelas, kamu pilih poster. Kemudian, nah kita akan buat poster. Nih seperti ini. Tampilannya untuk di laptop sama di hampir mirip, beda sedikit saja. Nah, ini tampilan posternya. Ini poster yang tegak. Kalau kamu cari nanti di Canva cari poster tegak. Tapi kalau kamu mau posternya bentuknya yang seperti ini namanya landscape. Nih ya, kayak gini. Kalau kayak gini nih berarti landscape dia. Nah, jadi nanti nih ibu ingatkan lagi nih di sini pada Canva itu ada namanya template. Ya, template ini adalah background untuk mencari background atau latar belakang dari posternya nanti. Lalu elemen. Nih ya. Nih yang elemen. Elemen ini isinya ada garis, ada gambar, ada grafis dan lainnya. Itu bisa kamu gunakan untuk hiasan di poster kamu nanti. Misalnya, Bu, saya mau taruh tanda panah. Nah, kamu bisa pilih di bagian elemen ini. Atau Bu, saya mau masukkan gambar magnet. Nah, tapi kita belajarnya bukan magnet ya. Mau kamu masukkan gambar magnet. Nah, masukkan gambar magnet. Lalu ada unggahan. Unggahan ini fungsinya adalah untuk memasukkan gambar atau video yang ada di perangkat kamu, ada di tabletnya. Lalu ada teks. Teks ini ada 3. Yang pertama, kamu bisa bikin yang tulisannya paling besar, yang kedua subjudul, dan yang paling kecil. Jadi ada besar, sedang, dan yang kecil. Lalu foto. Nih foto fungsinya adalah untuk menambahkan foto yang ada pada perangkat atau pada Canva. Kamu bisa tambahkan. Lalu musik. Ini kalau kamu membuat video. Oke ya. Silakan dibuat rancangannya. Kalau sudah, lihatkan rancangannya ke ibu, baru kemudian kita membuatnya di Canva. Oke, ada yang sudah selesai rancangannya? Nih ya, nih ada beberapa contoh poster yang sudah ibu buat. Nih, contoh poster budaya Melayu Riau. Ini baju adat Riau, kebaya laboh. Nih, di sini ada fotonya, foto yang memakai baju adat, lalu ada keterangan tentang baju adatnya. Lalu ini ada lagi rumah adat Riau. Nah, yang ini tentang makanan khas Riau. Lalu yang ini tentang tari zapin. Oke ya. Nah, ini contohnya. Oke, ada yang sudah siap rancangannya? Oke, silakan dibuat dulu.
Oh iya, kalau bingung nanti tentang kebudayaan Melayunya bisa lihat di buku BMR. Bawa kan buku BMR kan? Bawa. Ah, lihat aja di situ nanti. Gak apa-apa. Kamu bisa baca di buku BMR-nya. Oke, Ibu ceklah dulu ya. Udah. Nah, udah. Itu udah bisa tuh. Coba aja bikin di apa? Bikin di Canva ya. Nggak usah detail, nggak usah detail. Bikin misalnya di sini gambar orang, di sini judul, nah gitu aja. Ini udah? Belum? Oke ya. Tutup dulu. Nggak terlalu nggak apa-apa, nggak terlalu detail, nggak apa-apa. Misalnya nih gambar rumah adatnya di bawah kamu bikin, terus judul, di sini tulisan, nah gitu. Dah. Nanti. Nih nggak usah detail kali, nggak apa-apa. Nah, ini gambarnya, terus nanti judulnya di mana, namanya. Tuh kelompok Siti udah bisa mulai ya. Silakan buka aplikasi Canva-nya. Hah? Itu gunanya template tuh. Udah? Hah? Nggak apa-apa, bikin aja. Atau orang dua gitu. Orang yang menari. Gitu. Menari zapin. Nah, bikin judulnya sini, tari zapin kan, keterangannya di bawah. Nah, coba buka. Ini udah bisa nih ya. Buka apanya? Buka aplikasi Canva-nya. Udah 2 kelompok yang bisa, udah selesai. Ini udah belum? Ini contoh lagi nih. Udah, rancangannya udah? Udah boleh. Udah lanjutlah. Bikin apanya? Bikin posternya di situ. Kami itu. Ini apa? Iya. Gimana cara bikinnya, Bu? Nih di template ini. Ini guna template tuh. Kamu pilih template-nya gambarnya mana, tapi ini udah bagus nih. Kamu tambah aja lagi satu lagi nih. Ini bisa nambah. Oh, gitu. Gitu deh. Tahu. Nih di sini tambahkan template-nya. Pilih aja template dari sini. Tuh, cari template-nya. Template itu latar belakang, nanti tinggal dihapus saja. Misalnya saya nggak mau pakai tulisannya ini, Bu, hapus tulisannya. Yang mana nggak mau kamu pakai. Misalnya ini kamu cuma mau pakai daun-daunnya ini aja. Nah, ini mau kamu hapus aja ini yang nggak kamu suka. Coba aja. Coba bikin. Detail. Bisa? Kalau mau yang itu, coba aja. Tambahkan nanti apanya, rumah adat kan tadi. Udah masalah nggak? Ini tulisannya nih, coba diganti warnanya. Yang tulisan atas. Coba ganti warnanya. Ada di situ kan, nah tuh. Coba ganti warna lain. Nih, biru tua gitu.
Atau merah pun enggak apa-apa. Nah tuh, cantik kan? Oh enggak biru, biru apa? Biru elektrik apa sih namanya? Udah. Ini nanti ditukar ininya ya, namanya. Jadi kan apa? Kan mau bikin mie sagu kan? Mie sagu. Jangan telah hadir pula. Brosur. Sagu. Sagu. Nah, ini mie. Kan pilih yang atas nih. Kalau nggak mau dia sunting. Nah, itu namanya. Tuh. Hah? Mie sagu. Mie sagu. Riau. Si Riau kan? Tiau, Bu. Bengkalis. Bengkalis. Mie sagu dari Bengkalis. Bu, kalau di Tiau. Mie tiau di Bengkalis ada juga. Sapanjang. Yang terkenal. Yang terkenal kan mie tiau, mie sagu, Sapanjang enak juga itu. Ya enak, Bu, saya nggak suka. Itulah. Panas ya? Apa nggak dibuka ini tadi? Ini bisa. Oke ya. Kalau sudah silakan dikirimkan ke Ibu. Tolong dikirimkan ke kelas ya, ke Ibu. Masih nggak cara ngirimnya? Nih ya. Nih nanti bagikan atau bagikan nanti di sini, di bawah sini ada, ini ada tanda panah kayak gini, panah yang kayak gini nih, tuh, nih kayak gini ada tanda panah ke atas kayak ini. Nah nih nanti kamu pilih itu, terus lihat di bawahnya kirim ke guru, pilih gurunya, cari Ibu, ya. Kalau ini gurunya Ibu. Oke ya. Kayak gitu ya. Nanti dikirimkan ke Ibu, nanti Ibu cek. Ibu pindahkan Canva Ibu ke kelas dulu. Sudah ada yang ngirim? Belum? Nanti Ibu cek. Kalau sudah ngirim kasih tahu Ibu ya. Akbar udah ngirim tadi, Bar? Nempel. Nempel apa? Ini, nempel teks. Ditempelkan ke Sini. mau digeser. Tempel, Bu. Hah? Tempel. Oh, yang tadi. Tekan ini lama. Terus pilih ini. Kok Jaringan ini. ini nggak bisa ya. Ya, pergi lagi. Tempel. Lupa tadi, Bu. Belum tahu. Belum ditempel kan? Si Akbar. Ini udah?
Kalau sudah dikirimkan aja ya. Ini sudah? Ngaco dulu nih, Bo. Iya, itu keterangan dari saya. Ngaco deh. Nah, Ini sini. Di sini enggak? Bukan. apanya dulu? Buat tulisannya dulu, Bu. Oh, tambah tulisannya. Udah tuh ada I, Bu. Udah ada I. Oh, udah ada I. Yang dulu nih ngaco. Oh, alah. Nanti pindahkan ke bawah tuh, geser ke bawah tuh deh. Apa, Nak? Ah ya, bikin aja kayak gitu. Buah naga. Oh iya, nanti nama kelompoknya dibuat ya. Di poster tuh ditambahkan nama kelompoknya. Namanya nama buah. Ini buah naga. Ayo, udah diambil naga, udah diambil. Kirim ke ibu. Di sini aja. Dimasukin. Hah? Apa? Leci? Iyalah. Udah kirim. Udah dikirim. Oke, udah ada satu orang yang ngirim. Buah koko. Kokonat. Kokonat. Oh, buah coklat. Kokoa. Nata de koko tuh kelapa. Kelompok apa? Leci. Leci. Udah Bar? Udah kirim? Udah di sana tadi. Tapi enggak bisa-bisa. Kelompok manis saja. Kelompok manis kan buah. Nama buah kelompok manis. Boleh? Buah coklat teh. Coklat. Buah coconut. Buah hau enak. Dan buah kelapa. Kepala kelapa sama coconut tuh. Enggak, buah coklat aja. Ketemu. Hilang kalau ada Bar. Tadi bisa. Tadi bisa. Kurang besar. Di sini juga ya, di kedai orang Belanda boleh. Aku ada banyak. Boleh? 3 menit ku rekam dia. 4 menit enggak sih? 4 menit, 4 menit. Bu, itu apa ini gambar? Enggak kamu itu kan tadi Bar. Nih tempel sebagai teks. Dah. Tekan nama di tulisan tuh, tekan nama, nanti muncul pilihan tuh tempel sebagai teks biasa. Udah dikirim? Dani, Ibu cek ya, berapa orang yang sudah ngirim? Nih pekerjaannya. Oke nih yang udah ngirim asam pedas patin sama mie sagu. Tuh. Nih kelompok siapa nih? Kelompok Siti ya? Iya. Kelompok Siti. Terus kita lihat lagi. Ini lagi kelompok nih mie sagu kelompok siapa nih? Mana mie-nya? Ada. Bentar lagi loading. Ada tuh, ada mie-nya. Ada. Nih punya kelompok Amira. Oke nih. Udah.
Itu warnanya tukar agak apa? Yang agak terang sedikit. Udah. Harus dibuku cepat, dibabat lama. Contoh tuh tangannya kecil. Tangannya kecil. Kecil. Namanya Nunu. Ini udah. Oke ya, berarti tadi ini kelompoknya Siti duluan kan, nanti kelompok Siti duluan yang presentasi ya. Presentasinya memperkenalkan posternya. Nih poster yang kami buat apa saja. Oke ya, hah? Semua. Dah, jadi nanti di situ ada tabel di bawah yang sudah selesai. Lihat tabelnya di bawah. Kamu buat apa saja langkah-langkah dalam membuat poster. Iya, kerjakan yang itu. Kalau sudah selesai posternya, kerjakan yang itu dulu. Iya, bikin aja di bawah, di bawahnya boleh. Di bawahnya kecil aja. Hah? Belum. Kenapa? Pergi lagi. Makanya tuh jalan-jalan. Karena kesana tuh pegang kamera. Apa nak? Kenapa dia? Gak bisa buat lebih, bisa dipotong dalam kotaknya. Nih? Iya. Misalnya mana ya katanya? Tingkatan dari kelompok apa, Bu? Hah? KLP. Nama kelompok siapa? Nah, ada kirim. kalau udah nanti kirim. Pas? Belum. Baru udah bar? Bu curiga ibu kalau ketawa tuh. Ini bagus. Apa? Ini dia. Nih. Kelihatan. Dah. Kirim lagi aja, kirim aku enggak tahu. Kelompok mangga Entah. Dia suka yang di tengah. jangan atas. Atas ini ya, paling atas ya. Kecil lah. Udah sudah, yang kecil kali. Udah sudah pas sudah dia taruh ke atas. Sini biar kok. Udah bar? Udah ngirim bar? Ibu suruh kan ke LP. Nanti keluar Nggak ada deh bu suruh bikin. Nggak ada. ini kan ini. Nggak ada bu suruh bikin singkatan. Iya nih. Menunggu maksudnya. Ke LP nanti keluar. Selama kita di dalam ini. Oke, nih ada satu kelompok lagi ngirim nih. Udah berapa kelompok? Agak lain dikit soalnya. Nah tuh, Bolu Kemojo. Bolu Kemojo. Udah. Bikin di sini. Udah kirim aja. Mau dikirim? Nama Nama kelompok di sini dibikin.
Ya Allah, Dede. Di posternya di sini bikin di bawah gitu. Bikin tulisan. Pilih yang tengah nih ha. Yang itu kecil kali nanti. Tuh, yang ini Bolu Kemojo. Ini temanya Ramadan. Kenapa Ramadan? Cantik aja. Karena setiap Idul Fitri. Iya ya biasanya ya. Bolu Kemojo biasanya disajikan ketika bulan Ramadan. Udah ada kirim. Nah ini lagi sudah ada lagi yang ngirim. Cek lagi. Kemojo. Kemojo itu dari kata Kamboja. Karena dia bentuk cetakannya kayak bunga Kamboja. Makanya namanya Bolu Kemojo. Nih tari zapin. Tuh. Ini Ramadan juga kayaknya. Nah, nanti kita presentasikan. Berarti satu kelompok lagi ya. Tadi aja. Yang tadi aja kalau nggak ber. Masuk ke bagian kedua. Nah, ini aja. Kirim lagi. Jelek, Bu. Bagus ya? Bagus kok. Bagus sama ini, Bu. Bagus ya itu tadi? Heeh. Serius. Tadi kan saya kirim. Kirim lagi. Tuh, menunggu. Oke. Udah semua nih yang kirim ya. Oke, yuk kita cek. Berarti mulai dari kelompok Siti. Yuk maju ke depan. Baca assalamualaikum, terus ucapkan salam, terus kita lihat posternya. Jelaskan posternya tentang apa. Oke nih ya. Nah nih, baca salam dulu. Assalamualaikum. Di sini nak, sini agak tuh. Tuh di sini. Tuh. Sisanya di sebelah sana, jangan kena itu, jangan kena apanya. Ayo geser sini. Nah, tuh. Oke, dah kelihatan kan? Nah, baca salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Buah Naga. Nah, akan mempresentasikan poster. Judulnya apa? Nah, silakan siapa yang mau menjelaskan nih posternya tentang apa? Oke nih posternya. Oke nih, yang lain coba perhatikan nih poster kelompok Buah Naga. Nah, kelompok Buah Naga membuat poster tentang apa? Asam pedas patin. Nah, ini dia bentuknya. Nah, jadi apa saja yang ada di dalam poster nih yang kamu jelaskan? Yang pertama, apa saja bagiannya? Ada gambarnya apa? Nih, gambar asam pedas ikan patin. Oke, terus? Nih, ada tulisannya, ada judulnya asam pedas dan ada penjelasannya. Oke. Demikian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Buah Naga. Nah, coba kalau kita perhatikan sama-sama, kira-kira posternya sudah bagus atau belum? Sudah? Dia buat poster tentang asam pedas patin. Ada tidak gambar asam pedas patinnya? Ada. Berarti sudah memenuhi kriterianya. Ya. Lalu ada judulnya jelas? Terbaca? Terbaca. Lalu ada penjelasannya. Paham nggak kira-kira kalau setelah membaca ini? Paham? Nah, oke. Berarti sudah
Bagus ya, sudah bagus untuk kelompok buah naga. Berikutnya kita lihat dari kelompok nih, Misagu. Silakan maju. Kelompok apa nama kelompoknya, Amira? Kelompok, kelompok Cherry. Oke, kelompok Cherry silakan maju. Nih, kelompok, oh iya ada nama kelompoknya nih, kelompok Cherry. Kelompok Cherry, baca salam lalu jelaskan poster yang telah dibuat. Ada tempat orang jualannya tidak. Sudah? Nah, sebelah sini. Sini satu orang. Dah, nggak apa-apa. Oke, baca salam dulu. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan poster yang telah kami buat. Oke, posternya tentang apa? Tentang Misagu. Nah, coba lihat. Nih di sini, apa saja yang ada yang sudah kamu buat bersama kelompok? Yang pertama, ada apanya? Menentukan gambar. Ada gambarnya? Nah, mana gambarnya? Tuh, ya ditunjuk kalau kita presentasi kayak gitu ya. Ini gambarnya, sudah ada gambarnya, gambar Misagu. Terus apalagi yang ada di sini? Tulisannya. Yang mana tulisannya? Ini tulisannya, tulisan apa nih? Judul atau tulisan keterangan apanya? Judulnya. Terus ada keterangannya. Nih pemesanan ada nih. Ada, kalau mau mesan bisa ke Amira. Oke, silakan ditutup. Demikian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Cherry. Oke ya, jadi kalau untuk kelompok Cherry kira-kira sudah memenuhi kriteria semuanya? Sudah ya, udah bagus. Kira-kira lapar nggak kalau lihat ini? Enggak. Nengok asap pedas aja udah lapar. Sabar ya. Oke, lanjut ya, berikutnya nih yang bikin lapar lagi. Bolu Kemojo, kelompok siapa ini? Kelompok Mangga. Kelompok Mangga maju. Monggo. Ya, baca salam. Baca. Latah, siapa yang latah tuh? Dah baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, poster kami. Oke. Nih, apa judulnya? Judul posternya apa? Bolu Kemojo. Oke, apa yang ada di dalam poster yang sudah kamu buat? Ada gambarnya. Gambarnya gambar apa ini? Bolu Kemojo. Nih, gambar Bolu Kemojo. Terus apa lagi yang sudah kamu buat di dalam posternya? Tulisan apa? Penjelasannya. Bolu Kemojo adalah bolu khas Riau yang rasanya sangat khas. Rasanya khasnya apa? Khasnya tuh? Rasa apa? Khas Riau banget. Lembut. Nah, terus ada judul. Oke, demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Mangga. Nih, bagaimana kira-kira? Sudah bagus? Sudah? Nih, kalau dari Ibu koreksinya untuk yang kelompok Mangga. Tulisannya. Nah, itu aja tulisannya kurang jelas. Kira-kira kalau yang di ujung kelihatan nggak? Kurang ya, kurang kelihatan. Kalau misalnya kamu kasih warna yang lebih gelap, nah ini lebih bagus lagi. Misalnya kamu kasih warna hitam, boleh. Kamu kasih warna biru dongker kayak tuh planet Neptune tuh, boleh juga. Nah nih, tuh kayak gitu, bagus juga dia. Itu saja. Tapi kalau untuk gambarnya sudah bagus, posternya sudah bagus. Berikutnya kelompok nih
yang menari. Silakan maju kelompok Cherry. Cherry. Apa tadi? Leci. Cherry. Leci, silakan maju Leci. Ini lecinya. Ya. Baca salam, terus tunjukkan posternya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok saksikan poster buatan kami. Oke, yang pertama. Apa saja yang sudah ada pada poster? Gambarnya nih gambar apa ini? Gambar orang yang sedang menari zapin. Oke, lalu apa lagi? Keterangannya. Nih, keterangannya adalah tentang apa? Tentang tari zapin. Oke, lanjut. Terus apa lagi? Judulnya. Oke, judulnya apa? Tari zapin, karena yang diangkat adalah tentang tari zapin. Oke, silakan ditutup. Demikian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Leci. Oke, ini lagi ya. Yang terakhir. Empat. Nih. Ayo, maju dulu. Nih. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Posternya bergerak loh. Coba perhatikan. Oh iya, punya kalian juga. Oh ya nih, sedikit koreksi untuk kelompok yang tadi zapin tadi, kelompok Leci. Tulisan judulnya juga tuh terbenam sama background. Nah, nanti dikurangi background belakangnya tuh dikurangi sedikit. Oke, nih rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Nih bergerak-gerak dia apanya nih? Nih ya. Silakan perkenalkan diri, baca salam, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pokat akan memperkenalkan Alpukat. nama rumah adatnya adalah Selaso Jatuh Kembar. Nah, Selaso Jatuh Kembar di sini sudah ada judulnya, rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Oke, lanjut. Gambar rumah adatnya sudah ada. Nah, nih gambar rumah adatnya. Besar nih gambar rumah adatnya nih. Oke, apa lagi? Sudah ada penjelasannya. Nih, penjelasannya juga sudah ada. Oke, silakan ditutup. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Alpukat. Nih, kalau kelompok Alpukat, nih gambarnya besar nih. Gambarnya udah besar. Kalau menurut Ibu, bagus sih. Menurut kamu gimana? Bagus? Tulisannya udah jelas ya. Tulisannya nampak. Lalu judulnya besar. Cuman ini tertutup oleh gambar rumah adat. Itunya aja lagi, ininya aja lagi. Tuh. Oke? Dah itu saja sedikit koreksi dari Ibu. Nah, jadi nanti poster yang sudah kamu kirim nanti Ibu masukkan ke dalam Facebook sekolah sama Instagram sekolah. Nanti Ibu masukkan. Jadi ini kan sudah Ibu nilai nih, sudah Ibu nilai posternya, nanti Ibu nilai. Terus nanti untuk yang dapat like paling banyak, Ibu tambahkan jumlahnya untuk nilai kelompok. Oke? Oke ya. Nah, jadi tidak terasa ya kita sudah sampai ke akhir materi pembelajaran kita. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja kegiatan belajar kita hari ini. Yang pertama tadi kita menonton video, lalu kita melakukan melakukan diskusi. Ya.
Nah, jadi kita tadi nonton video, kamu nonton video nih, setelah itu kamu berdiskusi. Lalu yang kedua apa kegiatan kita lagi? Menonton lagi, menyimak tentang cara membuat poster. Lalu bekerja sama membuat poster. Ya. Nah, kira-kira sudah paham materi yang tadi kita pelajari? Sudah? Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Nih, Ibu bagikan soalnya. Kamu silakan kerjakan, jawab langsung di sini. Oke? Ibu kasih waktu 5 menit. Soalnya ada 5. Iya, 2, 3, 4. Oke ya, tabletnya dikunci dulu. 4, 3, 4. Dah, silakan kerjakan soal evaluasinya. Iya, dibuat namanya di bawah bisa, di atas bisa. Dah, jadi ada 5 soal. Ada 5 soal tadi di situ. Yang pertama, peran Indonesia di bidang kebudayaan dalam ASEAN. Salah satunya adalah mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada negara anggota ASEAN. Contoh budaya Indonesia adalah tari persembahan makan siri dari Riau. Apakah yang dapat dilakukan untuk mengenalkan tarian tersebut di ASEAN? Nah, ini pemikiran kamu seperti apa? Kamu ungkapkan pendapat kamu, tanggapan kamu di soal nomor 1. Lalu yang kedua, Indonesia memiliki banyak jenis kebudayaan, mulai dari pakaian, tari, musik, hingga makanan khas. Kebudayaan yang ada perlu dilestarikan dan dikenalkan kepada dunia agar tidak hilang ataupun diambil. Hal tersebut sesuai dengan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang kebudayaan. Peran apakah yang dimaksud? Nah, tadi ada peran Indonesia di ASEAN dalam bidang kebudayaan. Silakan kamu buat yang cocok dengan penjelasannya tadi. Lalu yang ketiga, sebagai seorang pelajar, apakah yang dapat kamu lakukan untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada penduduk dunia? Jelaskan pendapatmu. Yang Ibu tanya pendapat kamu lagi. Lalu yang keempat, uraikanlah langkah-langkah dalam membuat poster. Jadi ada berapa langkah tadi? Ada 6. Ada 6. Lalu yang kelima, dalam pembuatan poster, kalimat yang digunakan harus jelas dan mudah diingat. Menurutmu, mengapa hal tersebut penting? Nah, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Udah. Kenapa? Ada yang mau ditanya? Iya, jawab sendiri. Kan pendapat kamu. Skor nih nggak usah. Yang ya kamu buat hanya di bagian jawab. Iya, pendapat kamu. Menurut kamu apa yang dilakukan? Ini kok kayak gini nih? Pakai alas. Dah. Rapikan aja. Tuh. Di sini ada. Iya, peran Indonesia di bidang kebudayaan. Iya. Oke nah. Cuma 5 enggak sih, Bu? Kan dia baiklah. Habis itu gambar. Habis itu kan dia.
Ini kan ada bahan ajar nih. Kalau sudah selesai boleh dikumpul nanti. Tidak bersuara ya. Ini. Jadi Kayak mana buat ada tuh? karena Balik-balik. salah satu aja Kak, karena atau agar. Ada. Dah? Karena agar sama. Udah siap Akbar? Kumpul Akbar kalau udah siap. Namanya jangan lupa. Nanti.
Udah, silakan dikumpul. Yuk, kumpul. Kumpul aja dulu. Yuk, Siti, kumpul dulu. Udah, Siti, yuk. Kumpul dulu. Yuk nih, kumpul. Namanya udah kan? Gimana namanya? Di atas boleh, di bawah boleh. Ini dibawa pulang. Pegang dulu. Oke ya, untuk yang sudah dikumpulkan, nanti Ibu cek di sini nilainya. Untuk yang nilainya, yang hasil evaluasinya itu masih rendah, berarti kamu nanti akan mengerjakan tugas remedial. Dan untuk yang nilainya sudah bagus, nih yang sudah bagus ya, Akbar udah bagus nih. Nanti kita akan mengerjakan kegiatan apa namanya, satu. Nih ada di belakang nih kegiatannya. Nih namanya kegiatan pengayaan. Nanti Akbar nanti kerjakan kegiatan pengayaan ya, yang nilainya di atas 75, nanti mengerjakan kegiatan pengayaan. Tapi yang 75 ke bawah itu nanti mengerjakan remedial. 90 kegiatan pengayaannya. Oke ya, kumpul dulu. Kumpulin. Yuk Rani sini dulu, dikumpul. Yang nomor 2. Iya Irham, sini kumpul. Iya kumpul. Udah lewat waktunya. Yuk sini. Oke ya. Dah. Nah, nanti Ibu akan koreksi, akan Ibu periksa lagi ya. Tadi udah ada beberapa yang Ibu periksa. Nah nih, nanti untuk yang nilainya di bawah KKM yang belum tuntas, nanti kita akan mengerjakan kegiatan remedial. Nah remedial itu nanti kamu baca kembali bahan ajar yang Ibu bagikan tadi. Kamu baca kembali dan mengerjakan 5 soal ini. Lalu untuk yang nilainya sudah bagus tadi, melakukan kegiatan pengayaan. Nah jadi kegiatan pengayaannya adalah membuat poster, tapi tentang kegiatan tentang upaya memajukan teknologi Indonesia. Oke, nanti silakan dibaca di bahan ajar yang Ibu bagikan tadi ada. Oke, jadi kira-kira apa yang telah kita pelajari hari ini? Tadi kita belajar tentang peran Indonesia di bidang kebudayaan dalam lingkup ASEAN. Lalu yang kedua, membuat poster tentang kebudayaan Melayu Riau. Nah, itu yang sudah kita pelajari di hari ini. Nah, bagaimana kira-kira perasaannya? Senangkah? Sedihkah? Senang kali. Kalau bisa setiap hari, oke. Ditunggu saja. Nah, jadi nanti setelah ini nanti kita istirahat. Oke? Ya, setelah istirahat langsung pulang. Oke? Pas ya? Paham ya? Oke. Sebelumnya kita silakan disimpan dulu bukunya. Simpan bukunya, disimpan peralatannya. Oke, silakan. Istirahat. Oke ya, silakan istirahat. Berinovasi dalam pembelajaran merupakan salah satu kebanggaan saya sebagai seorang guru. Harapan saya semoga dengan hal yang saya lakukan hari ini akan memberikan manfaat yang besar kepada peserta didik saya di masa yang akan datang.
mungkin itu adalah keinginan bagi setiap guru dimanapun itu berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.